Kata Mama, kamu pusing ya? Kan Mama udah ngingetin kita supaya kita jangan deket-deket perempuan gila itu lagi. Tapi saya dengar suara. Suara apa? Suara orang minta tolong, suara orang berteriak, suara. Kamu itu cuma mimpi, Naya. Yuk, saya antar kamu ke kamar kamu. Yuk. Lain kali kamu jangan deketin perempuan itu lagi ya. Dia tuh pintar main sandiwara, namanya juga orang sakit jiwa. Yuk. Sekarang kamu istirahat aja ya. Cincin itu ada di jari Gina. Tapi untuk apa dia curi? Cincin itu yang mengingatkan saya pada Iman. Dan Bu Sumarni, kemana perginya dia? Kemana Mama pergi? Kenapa Mama melarang saya menemui Iman, menemui Bu Sumarni? Kenapa saya dilarang untuk berhubungan dengan orang-orang dari masa lalu saya? Apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Mama? Susu itu membuat saya mengantuk. Ya Allah, semua sudah diatur dan direncanakan. Gina menginginkan cincin itu karena dia tahu kalau cincin itu pemberian Iman pada saya. Apakah itu artinya saya dan Gina sama-sama menyukai Iman? Lalu kenapa Mama menyuruh saya melupakan Iman? Kemana perginya Bu Sumarni? Ya Allah, kemana saya harus cari jawab? Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Fitri? ini dari siapa ya? Dari Reza. Oh, Reza. Dia udah tidur tuh. Kamu telepon besok aja lagi. Maaf, jam segini Fitri sudah tidur. Apa dia nggak enak badan? Dia baik-baik aja. Aduh, Reza, kamu nggak usah terlalu mikirin dia deh. Dia baik-baik aja. Kan ada saya dan Mama yang ngejagain dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah.
Bapak mana, Mbak? Bapak pergi. Kamu dari mana? Oh, saya habis menghubungi Fitri sesuai dengan saran Mbak. Saya memang harus mencari jawabannya, Mbak. Supaya saya nggak penasaran lagi. Mbak tahu. Pasti kamu nggak tahan sama mbak kamu yang bawel ini. Ya kan? Bukan cuma Mbak, Pak Haji juga begitu. Memang saya harus menghadapi, Mbak. Saya nggak boleh lari dari perasaan ini. Alhamdulillah. Terus, apa kata Fitri? Oh, Fitri tidur, Mbak. Adiknya yang angkat, Gina. Udah tidur? Padahal kan belum terlalu malam. Mungkin dia nggak enak badan, Mbak. Besok nanti saya hubungin lagi. Jangan cuma ditelepon dong, Za. Tapi kamu datang lagi ke sana, ke tempat Fitri. Pasti dia akan senang. Karena ada perhatian dari kamu, ya? Jangan cuma senyum dong, Za. Janji ya? Janji apa, Mbak? Ya janji, kamu besok datang lagi ke tempat Fitri. Tapi Mbak juga janji. Loh, kok jadi mbak? Janji apa? Mau bantu saya dalam usaha koperasi? Insya Allah, apapun gagasan kamu, asal baik, mbak dukung 1000%. Biar mbak yang buka. Kau mandi sana, tahu? Ya. Ini untuk kamu. Apa itu, Bang? Jangan takut. Ini uang halal. Uang hasil dari pekerjaan yang halal dan bukan hasil judi, Win. Ambil. Ambil, Win. Aku sudah melakukan semuanya, Win. Sesuai yang kamu inginkan. Abang Tahu. Jumlahnya tidak seberapa. Tapi hanya mereka yang mau memberikan pekerjaan untuk abang. memang abang kerja apa? Abang kerja di bangunan. Astagfirullahaladzim. Jadi abang jadi kuli bangunan? Abang biasanya kerja kantoran, Wit. Tangan abang tidak biasanya kerja kasar. Tapi karena hanya itu pekerjaan yang bisa abang lakukan, ya abang jalani, Wit. Meskipun hasilnya tidak seberapa dan meskipun kamu malu punya suami yang hanya sebagai kuli bangunan. Bang, yang penting bukan jumlahnya. Ya, tapi niat abang dan bagaimana cara abang mendapatkannya. Alhamdulillah. Abang sudah makan? Makan ya. Bu, gimana Bu, gimana? Kamu tidak usah khawatir. Ibu sudah bereskan budemu. Sekarang mereka sama-sama dengan Pak Demu. Dan dokter-dokter di sana juga yakin kalau budemu itu memang tidak waras. Wong sudah nelen campur-campur ibu kok. Kalau begitu semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Ibu membereskan Bu D dan saya membereskan si Iman, Bu. Kamu membereskan Iman? Iya, dia semakin yakin dengan cerita saya, Bu. Dan dia akan segera menikahi saya. Bagaimana caranya? Saya bilang sama dia kalau saya sedang hamil anaknya, Bu. Shh, jangan keras-keras, Bu. Ada Naya. Wong dia juga sudah ibu bereskan. Dia pasti akan tidur pulas sampai subuh. Tidur pulas? Tadi waktu saya pulang, saya mergoki dia lagi ngecek di kamarnya Bude, Bu. Apa?
Untung saya cepat datang. Ini mesti ada yang tidak beres. Seharusnya dia tidur nyenyak setelah ibu kasih susu coklat. Gina, kamu harus lebih hati-hati sama si Naya. Secepatnya kamu ikat si Iman. Lebih cepat, lebih baik. Abang tidak punya keinginan apa-apa lagi, Wit, sejak kamu pergi. Abang mau Wita kembali ke Abang. Karena Abang tidak bisa hidup tanpa kamu, Wit. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Biarpun Abang cuma kuli bangunan, kau masih mau menjadi istri Abang kan, Wit? Kembali ke Abang, Wit. Kalau saya mau meninggalkan Abang, sudah dari dulu saya minta cerai sama Abang. Tapi saya tidak mau, Bang. Karena itu adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi sebagai manusia, saya punya batas kesabaran. Karena itu saya pergi, Bang. Sambil terus memohon pada Allah agar Abang kembali pada saya. Ya kalau Mas Rusli mau, Mas Rusli bisa bantu-bantu untuk administrasi di koperasi. Koperasi, Res? Iya, kita rencana mau buka usaha kecil-kecilan. Ya semacam koperasi lah. Di mana, Res? Ya tempatnya itu yang masih belum kita pikirkan. Wait. Kalau tidak salah ada ruangan yang tidak terpakai di rumah kita, kan? Iya, Bang, ada. Insya Allah niat baik kita mendapat ridho dari Allah, ya, Zah. Amin. Iman? Saya nggak bisa tidur. Kamu kenapa malam-malam begini bangun? Apa saya terlalu berisik? Enggak kok. Saya bangun untuk makan sahur. Oh, Ada apa, Man? Apa yang membuat kamu nggak bisa tidur? pembicaraan saya dengan Gina tadi malam. Semakin saya dengerin dia, semakin saya percaya narkotik sudah menghancurkan hidup saya dan masa depan saya. Man, Luar kesadaran saya. Saya sudah menghamili Gina. astagfirullahaladzim. Saya tidak sebejat itu. Tapi di luar kesadaran saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak ingat kapan dan bagaimana itu terjadi. Saya ngerti, Man. Sekarang kamu pasti bingung dan takut. Karena Gina menuntut tanggung jawab kamu, kan? Lantas? Kalau memang itu anak saya akan bertanggung jawab. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi bagaimana dengan Naya? Apa yang harus saya lakukan? Man, kalau kamu bisa memerangi kecanduan kamu terhadap narkotika, saya yakin kamu juga bisa memerangi masalah ini, Man. Saya Dengan niat baik dan ikhtiar, insya Allah semua masalah bisa diatasi. Dan kamu sudah membukakan mata dan hati kamu untuk Allah. Dan yakinlah, Allah pasti akan menolong kamu. Amin. Insya Allah. Uang tidak halal itu uang panas. Sampai kapan kalian akan begini?
ngapain subuh-subuh ngelamun? Emangnya lu puasa? Mau sahur? Gue kagak bisa tidur. Gue juga bingung mikirin besok. Mau operasi di mana lagi gue? Masa sih di rumah sakit? Dibelek dong gue. Sampai kapan kita begini terus? Tuh kan. Lu udah mulai ikut-ikutan Reza deh. Waktu kecil gue mimpi mau jadi sekretaris. Kerja kantoran di gedung pencakar langit. Syukur-syukur gue ketemu sama pengusaha muda yang ganteng. Atau enggak pejabat. Terus gue kawin, jadi nyonya besar. Cuma Reza, Ra, yang impiannya kecapaian. Mungkin kalau kita juga deket sama Tuhan, impian kita juga bisa kesampaian kayak Reja. Mungkin. Lu percaya kagak sama Tuhan? Gue percaya Reza. Reja percaya Tuhan. Artinya kita juga percaya sama Tuhan dong. Iyalah. Nanti Bapak bangun. Ada yang ketuk pintu ya? Permisi. Siapa ya, Zah? Kok subuh-subuh gini bertamu? Biar saya yang lihat, Mbak. Hati-hati, Zah. Jangan-jangan rampok. Rampok. Permisi. Hai. Ra. Kita kesini karena yakin lu pasti kagak bisa tidur, ya kan? Semua orang yang puasa pasti lagi melek lah jam segini. Kalian jam segini masih melek, apa berarti kalian puasa? Kita berdua sih gak usah nunggu bulan Ramadan kalau mau puasa. Ya gak? Ya iyalah. Kalau kita kagak kerja, otomatis kita puasa. Ya kagak makan. Gimana? Kalian mau makan dengan nikmat dan tenang setiap hari. Kalau itu sih semua orang juga mau. Ya udah, besok sebelum beduk maghrib kita ketemuan di warung nasinya Mpok Aci. Saya traktir kalian buka puasa sambil ngomongin rencana untuk buka koperasi. Gimana? Traktir. Tutup. Tumben pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana kamu? Mau ke rumah calon suami, Bu. Ibu toh yang ngajarin saya kalau saya harus cepat-cepat ngikat si Iman. Sekarang saya udah nggak mau buang-buang waktu lagi, Bu. Kebetulan. Nih, buat kamu. Uang iki untuk apa, Bu? Buat cari rumah kontrakan. Kalau kowe sudah kawin sama Iman, kowe mesti cari tempat tinggal sendiri. Lah, si Iman sudah jatuh miskin, dia ndak punya rumah lagi. Terima kasih ya, Bu. Jangan sama ibu terima kasihnya. Itu bukan uang ibu. Itu simpenannya budemu. Ya wis, pergi sana. Ibu nggak sabar. Kepengen cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Ibu lihat Naya dulu ya. Iya, Bu. Maaf, Mama mengagetkan kamu. Mama cuma mau lihat keadaan kamu. Sebab tadi malam, Mama mau bangunkan kamu untuk sahur. Kelihatannya kamu ndak kuat membuka mata. Alhamdulillah, Ma. Sekarang udah nggak apa-apa kok, Ma. Udah kuat, udah bisa puasa. Loh,
Bukannya kalau ndak sahur itu ndak boleh puasa? Kan nggak ada larangan seperti itu, Ma. Lagian nggak sahur kan karena benar-benar nggak kuat bangun, Ma. Gina bilang tadi malam kamu keluar. Padahal kan kamu harus istirahat. Kamu bilang pusing. Emang pusing? Cuman kan berisik banget tuh. Ya waktu itu terus saya bangun, saya nyari Mama, ternyata Mama nggak ada. Terus nyari Gina juga, Ginanya nggak ada. Makanya saya ke kamar pembantu itu. Dan ternyata pembantu itu nggak ada, Ma. Pembantu itu minggat. Minggat? Oh, kok bisa ya, Ma ya? Kakinya kan dipasung. Iya, itu juga Mama nggak ngerti. Kok bisa kabur? Tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirkan sayang. Toh Mama sudah berusaha membantu dia. Kalau dia memang maunya begitu, ya sudah, biarkan saja. Toh dia bukan apa-apa kita, ya kan? Apa rencana kamu hari ini? Belum ada kok, Ma. Kelihatannya kamu harus punya kesibukan, biar kamu ndak stres. Ya udah kalau gitu habis ngaji saya pergi sama Gina ya. Oh, Gina sudah pergi. Oh, kemana, Ma? Ke rumah temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gina. Iman ada nggak? Imannya sedang keluar. Keluar. Iya. Kemana? Waduh, saya kurang tahu ya. Kira-kira dia pulang jam berapa? Itu juga saya kurang tahu. Kamu ini gimana sih? Dia itu kan belum pulih betul. Kenapa kamu biarin dia pergi sendirian? Gina, saya hanya membantu dia meninggalkan narkotik. Urusan pribadinya dia, saya tidak mau ikut campur. Karena saya bukan babysitternya. Ya udah, saya mau cari dia sampai ketemu. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naya, Fitri ada tante? Naya, Assalamualaikum, Reza. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu mau nganterin saya kan? Naya, sayang, kamu mau kemana? Kata Mama kan, saya mesti banyak kegiatan. Tapi Permisi dulu, Maya. Assalamualaikum. Kok bisa luntur ngomong gitu terus, samper. Satu hal yang masih saya yakini sampai detik ini adalah cinta saya pada Naya. Apapun yang akan terjadi, saya harus bertemu dengan Naya dulu. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Tante mungkin tidak senang melihat kehadiran saya ke sini. Karena Tante tidak ingin Naya berhubungan lagi dengan saya.
Tapi saya mohon sama Tante, izinkan saya bertemu dengan Naya untuk yang terakhir kalinya. Naiman, saya tidak tahu Naya ada di mana sekarang. Justru Naiman kan yang bersama-sama dengan Naya sebelum dia menghilang. Jadi, Naya benar-benar menghilang, Tante. Naiman, apa Naiman pikir saya hanya mengarang cerita ini supaya untuk mencegah kamu tidak bertemu dengan Naya? Bukan itu. Saya nggak ngerti, Tante. Maksud Tante. Mereka menemukan mobilnya hanyut di kali. Dan mayatnya tidak diketemukan. Dan diperkirakan mayatnya juga hanyut. Masya Allah. Artinya Naya masih hidup, Tante. Seandainya Naya masih hidup, tentunya dia sudah pulang sekarang. Saya sudah pasrahkan dia kepada Allah. Jangan khawatir, Tante. Saya akan mencari Naya sampai ketemu. Saya tidak akan pernah berhenti kecuali saya mati. Insya Allah, Tante. Insya Allah saya akan membawa pulang Naya ke sini, Tante. Ke rumah ini, Tante. Terima kasih, Naiman. Semoga niat baik Naiman didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin, Tante. Insya Allah. Doakan saya, Tante. Saya permisi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau kemana, Fitri? Pokoknya jauh dari rumah itu. Kenapa kita nggak ngobrol di rumah aja? Justru saya nggak mau kalau kedengeran Mama. Reza, kamu harus janji sama saya. Kamu harus janji kalau kamu nggak akan ninggalin saya. Kamu janji ya? Saya takut. Fitri, maafkan saya, Fitri. Saya sempat bingung, Fitri. Saya sempat punya pikiran untuk melepaskan kamu supaya kamu bisa mencari jalan sendiri, Fitri. Tapi saya keliru. Bukan cuman kamu yang takut ditinggalkan. Saya juga nggak mau kehilangan kamu, Fitri. Saya justru minta maaf. Karena selama ini saya udah nyakitin kamu. Reza, detik ini juga, sekarang juga kalau kamu bilang sama saya suruh lupain Iman, saya lupain Iman. Kamu tinggal bilang. Jangan, Fitri. Kamu harus terus mencari jawabannya. Supaya kamu bisa hidup dengan tenang, Fitri. Siapapun yang lari dari kenyataan dan menghindar dari problema, dia akan selalu penasaran dalam hidupnya, Fitri. Tapi saya nggak mau kehilangan kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Kamu, kita berdua, semua harus yakin jodoh itu di tangan Tuhan, Fitri. Kamu yakin? Kemana saya harus mencari kamu, Naya? Apa kamu juga sedang mencari saya? Aku yakin kamu pasti akan kemari, Man. Aku akan menunggu kamu. Begitu kamu muncul, aku akan mengikat kamu supaya kamu tidak akan pergi meninggalkan aku lagi. Di rumah itu nggak ada sama sekali foto saya. Aneh kan? Kamu nggak coba tanya sama mama kamu? Saya nggak berani nanya sama Mama. Kenapa? Saya takut. Aduh, Fitri, kamu takut apa? Reza, waktu itu saya dengar suara malam-malam. Terus saya ke atas. Dan di atas itu ada seorang perempuan. Dan dia itu disekep di situ. Dan kakinya tuh dipasung. Saya sempat ngomong sama dia. Dan dia bilang kalau ternyata Mama itu dukun. Astagfirullahaladzim. Kamu serius, Fitri? Demi Allah dia bilang gitu. Mama nggak ngizinin saya ke situ. Mama bilang kalau dia itu sakit jiwa dan segala macam. Tapi hati kecil saya mengatakan kalau ibu itu ternyata baik. Berarti kalau dia masih dipasung, kamu bisa menggali cerita lebih banyak lagi dari dia. Nah itu dia.
Tadi malam kan saya mau ke situ mau lihat. Ternyata dia udah nggak ada di situ. Mama bilang dia melarikan diri, hilang gitu aja. Tapi kan nggak mungkin, kakinya kan dipasung. Seolah-olah ada cerita yang dirahasiakan. Begitu maksud kamu? Iya. Dan tau gak apa? Lebih anehnya lagi, kamu ingat kan cincin yang mengingatkan saya pada Iman, ingat kan? Iya. Cincin itu hilang, Reza. Nggak ada sama sekali di kamar saya, nggak ada. Kamu tahu nggak ada di mana? Di jarinya Gina. Cincin itu ada di jarinya Gina. Kamu di mana sih, Man? Aku akan cari kamu sampai dapat. Den Iman. Masih ingat saya, Den? Saya supir Tuan Imran. Jo. Iya, Den. Iya, Den. apa kabar? Baik, Den. Aden gimana? Ya, alhamdulillah. Saya mau ketemu dengan papa. Papanya ada. Den, rumah ini bukan milik Tuan lagi, Den. Kok bisa emang tadi? Saya nggak ngerti kok. Tuan mendapatkan masalah. Dan rumah ini akan disita, Den. Disita? Tuan sudah bangkrut total. Dan sekarang Tuan kena serangan jantung. Insya Allah. Tapi Papa gimana? Papa baik-baik aja kan? Papa masih ada kan? Tuan masih hidup, Den. Terus gimana? Saya mau ketemu Tarji, tahu di mana Papa? Saya tahu, Den. Tolong, antarin saya ke sana ya. Ayo, Den. Berhenti kowe. Dari tadi mondar mandir kayak setrikaan. Ibu bantu saya dong mikir kemana saya harus cari si Iman. Kamu pikir dengan mondar mandir semuanya bisa selesai masalahnya, ha? Ibu tahu kemana si Naya pergi? Pergi sama Reza. Sama Reza. Kenapa ibu biarin mereka pergi berduaan? Ibu memang sengaja. Biarkan mereka pacaran, jatuh cinta, bahkan kalau perlu sampai kawin. Supaya si Naya ndak ingat lagi si Iman. Beres toh? Ternyata ibu pinter juga ya. Pikiran ibu iki panjang. Planning ibu itu semuanya terarah. Ndak seperti kamu gerasa-gerusu, ndak karuan. Buka. Alhamdulillah. Makanya pelan-pelan kalau buka itu bismillah. Seumur umur baru kali ini Mbak saya puasa beneran. Jadi harap maklum. Saya udah lupa caranya. Raja mana sih? Dia tahu nggak Mbak kalau kita semua nunggu di sini? Reza pasti datang, Ira. Percaya sama Mbak. Ya sudah, sebaiknya kita pesan makanan dulu sebelum dia datang. Gimana? Pesan makanan? Tutup. Mas, baksonya 4, yang satu jangan pakai kol. Bakso pakai kol.
Ini daftar orang hilang yang dilaporkan pihak kepolisian kepada kami. Nayati Ningsih, Naya Widianti, Naya Kumalaham. Nama lengkap ibu siapa? Naya. Gini aja Pak, itu buat saya aja. Nanti saya cari sendiri, jadi saya bisa tahu. Maaf, kami tidak bisa begitu saja memberikan data kepada orang lain. Tapi kan saya nggak ada niat apa-apa. Saya cuma pengen. Udah. Ya Pak, terima kasih Pak. Fitri, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 2 kantor wali kota yang kita datengin, tapi mereka tetap minta nama belakang. Saya kan nggak hafal nama belakang saya. Sabar Fitri. Wajar mereka minta surat polisi atau surat dokter. Dengan begitu mereka akan lebih serius ngurusnya. Bagus, saya harus pulang. Saya harus balik lagi. Balik kemana? Ke rumah Mama. Oh, kamu tanya sama mereka? Iya. Saya pergi dulu ya. Saya antar Fitri. Nggak usah, kamu kan ada janji sama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Fitri. Alhamdulillah. Makan udah, kenyangan. Kalau kenyang gini bisa ngantuk ya, tiduran di sini deh. Si Reza kemana sih lagi? Dandan mulu. Oh. Iya. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Gak apa-apa. Kamu udah buka, Za? Belum. Kalau begitu kamu pesan aja dulu. Nggak usah. Lebih baik kita langsung aja bicara rencana kita. Alex. Udah gele nggak? Sorry, Gue yang main gele. Kalau gitu PT deh. Makasih ya. Jangan gerak! Mereka bicara! Kamu jangan main keluar! Jangan! Jangan! Diam! Diam! Gue nambah 4 kali. Tunggu. Ja, ini semua pasti perbuatan lo kan? Begini, Ja, cara lo balas dendam sama gue. Woi, hati-hati. Jawab, Ja! Jawab! Jawab, Ja! Ja, itu kan si Yopi. Kok dia bisa ketangkep? Syukurin, rasain. Jangan marah. Pak, ayo dong diminum obatnya. Bapak mau sembuh enggak? Kalau Bapak nggak minum, nanti suami saya marah ke saya. Dikirain saya nggak ngurusin Bapak. Ayo dong Pak, diminum. Bapak kerepotin orang aja. Hidup saya sudah susah. Sekarang dibikin susah lagi. Maafkan Imam, Pak. Minta ampun ya, Pak. Imam sudah durhaka sama Papa. Imam minta maaf ya, Pak. Pak. Papa. Pak. Papa. Papa. Pak. Pak. Papa. Pak. Papa. Papa. Pak.
Assalamualaikum Bang Reja. Waalaikumsalam. Mungkin Bang Reja tidak ingat sama saya. 3 bulan lalu, saya mengantar keponakan saya ke Pondok Al-Ikhlas dan saya berkenalan dengan Anda. Nama saya Prapto. Masya Allah, Mas Prapto. Apa kabar, Mas? Baik. Dan keponakan saya juga kabarnya sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Bang Reja kemari ada keperluan apa? Anda ini siapa? Saya temannya Yopi yang kena razia itu, Pak. Teman Yopi? Bang Reja ini salah satu pengurus dari Pondok Al-Ikhlas dan... Anda dari Pondok Al-Ikhlas. Kenapa bisa kenal dan berteman dengan seorang yang namanya Yopi? Anda tahu siapa Yopi? Dan apa pekerjaannya Yopi? Iya, saya tahu, Pak. Dia kami tangkap karena mengedarkan narkoba. Apa seorang penceramah agama seperti saya tidak boleh berteman dengan penyalur narkoba, Pak? Bang Reja ini ingin diberi kesempatan untuk bertemu dengan Yopi dan... Saat ini dia sedang mengalami pemeriksaan secara intensif sehingga tidak seorang pun diizinkan untuk menemui tertuduh. Saya minta tolong 5 menit aja, Pak. Maaf. Baik, Pak. Insya Allah lain waktu saya akan datang lagi ke sini. Assalamualaikum. Ah, yang bener loh. Si Reza mantan penguasa jembatan 5. Iya. Ah, lu salah lihat kali. Si Reza kan udah lama modar. Gua denger dia dikeroyok massa dan mati dibakar lagi. Mana mungkin dia bisa hidup lagi, men? Sumpah mati. Gue yakin itu si Reza. Bisa aja dia dibebasin polisi dan jadi mata-mata dia. Apa? Pasti dia ngelaporin ke polisi. Sampai-sampai Yopi kena razia polisi. Wah, gawat. Kalau ini memang benar, bisa-bisa kita juga dilaporin, men. Lu tahu sekarang di mana dia tinggal? Tahu. Wes toh, kamu ndak usah nangis kayak begini. Lagi-lagi saya kehilangan si Iman, Bu. Saiki bukan capek nunggu, saya juga capek bermain sandiwara, Bu. Ibu nggak tahu gimana perasaan saya. Setiap kali ngelihat Naya di rumah ini, hati saya dibakar rasa cemburu, Bu. Saya sekarang harus pura-pura jadi adiknya, bahkan saya tinggal satu rumah sama dia, Bu. Gina, segala sesuatu harus ada yang dikorbankan. Kamu pikir ibu dapat ilmu ini tanpa pengorbanan? Tapi sampai kapan saya harus berkorban perasaan seperti ini, Bu? Sekarang Iman menghilang lagi. Dengar ibu, yang penting sekarang kamu cari Iman sampai dapat. Begitu bulan puasa berakhir, kalian langsung menikah. Dan kita bisa bereskan si Naya.